Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Rido di sini dan kamu lagi nontonin aku. Di video kali ini, aku akan bercerita tentang pengalaman mistis atau mistis experience yang aku alami selama aku berada di radio ini. Ya, aku bekerja di suatu radio swasta yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai. Nama radionya Radio Indah Suara 96,5 FM. Kamu bisa langsung dengerin atau install langsung aplikasinya di Play Store. Ada Radio Indah Suara, bisa dengerin aku. Nah, aku sudah bekerja di sini kalau nggak salah sih sudah 9 bulan ya. Sejak bulan Juni tahun lalu selesai Lebaran, aku bekerja di sini sampai sekarang mau Lebaran lagi. Ya alhamdulillah. Buat tambah-tambahan. Nah, ceritanya begini. Kejadian ini aku alami di salah satu kamar di radio ini. Jadi radionya menyediakan kamar tidur untuk penyiarnya kalau misalnya penyiar tersebut nggak pulang ke rumah. Jadi di kamar itu ada 2 tempat tidur. Setelah memasuki pintu akan dapat 1 tempat tidur, lalu ada space lantai, lalu ada tempat tidur lagi, dan ini dindingnya gitu. Dan aku tidur di tempat tidur yang kedua. Yang tempat tidur pertama ada penyiar juga namanya Cikwan. Nah, aku biasa siaran ya setiap harinya mulai dari jam 10 malam atau jam 22 sampai dengan jam 24 atau jam 12 malam. Setelah aku siaran ini kalau nggak salah di hari Jumat malam Sabtu gitu ya. Setelah aku siaran, biasa dong kalau penyiar yang paling belakang siaran atau paling terakhir siaran, dia bakal menutup semuanya dan juga bakal mematikan pemancar. Jadi selesai aku siaran, aku beres-beres, matikan pemancar, bereskan studio. Maaf ya guys, baru buka puasa. Bereskan studio. Setelah itu aku masuk ke kamar. Jadi setelah aku masuk kamar dan aku lihat Cikwan udah tidur, panggilannya Cikwan ya, namanya Wanda. Sudah tidur di tempat tidur yang pertama dan aku beralih ke tempat tidur yang kedua gitu. Jadi pada saat itu sebelum aku tidur biasa dong kalau kita mau tidur tuh main-main HP ya. Cek-cek Instagram, sosial media dan lain sebagainya. Dan pada malam itu nggak ada yang aneh ketika aku mau tidur itu, nggak ada perasaan aneh. Nah setelah itu aku tertidur, lalu kira-kira pukul 2 malam aku terbangun ya. Jadi pukul 2 malam aku terbangun, kalau bahasa sehari-harinya telilir. Lir-ilir. Enggak ya, telilir. Nah pada saat itu posisi aku tidur adalah tengkurap. Tengkurap itu badan menghadap ke bawah gitu. Jadi sepertinya aku tidur biasa gitu ya. Nah pada saat aku terlilir itu, hal pertama yang aku lihat dengan samar-samar adalah pasti bagian lantai bagian bawah itu ya. Kan ada ini pintu tempat tidur, lalu lantai tempat tidur lagi. Dan aku pertama yang aku lihat tuh lantai bagian bawah. Dan ketika aku lihat lantai bagian bawah, di situ aku melihat ada seperti seseorang yang tidur di lantai tersebut dengan menggunakan selimut putih atau kain putih. Jadi tubuhnya itu diselimutkan seluruhnya sampai atas. Merinding. Aku merinding. Jadi diselimutkan sampai atas gitu, mukanya nggak nampak. Jadi mukanya nggak nampak. Dan aku lihat, aku perhatikan. Memang pada saat itu aku benar-benar memperhatikan siapa sih yang tidur di bawah sini, karena biasanya yang tinggal di situ ada 3 orang, aku, Cikwan, sama Iwa. Jadi Iwa ini biasanya tidurnya di musola dan aku berpikir ngapain si Iwa tidur di bawah sini, atau Pak Bima. Pak Bima juga biasanya tidur di radio, tetapi pada malam itu dia nggak tidur di radio. Dengan rasa penasaran itu, jadi aku mulai cek lah nih siapa yang tidur di bawah situ. Ketika itu ruangan dimatikan lampunya, tetapi masih ada samar-samar atau remang-remang bisa melihat sesuatu gitu. Jadi aku samar-samar melihat lantai itu seperti ada orang gitu.
Jadi pada saat itu untuk meyakinkannya, aku mencoba cari handphone biar aku center siapa sih yang tidur di bawah ini. Nah, ketika aku meraba tempat tidur dan mencari handphone, ketemulah nih handphone dan aku hidupin layarnya. Setelah itu aku senterkan ke bawah. Tiba-tiba sesuatu yang tidur di bawah tadi hilang begitu saja. Dan aku nggak berpikir apa-apa, nggak berpikir macam-macam. Aku pikir mungkin aku salah lihat tadi, mungkin karena aku baru bangun jadi aku salah lihat. Jadi coba untuk mengucek mata, membasuh mata nih ya, biar biasa dong kalau kita tidur biasanya masih ada kotoran-kotoran di mata ya. Jadi aku coba bersihkan gini dan aku lihat lagi dan ternyata memang nggak ada apa-apa. Lalu aku penasaran lagi kembali untuk mematikan lampu handphone. Apakah kalau lampu handphonenya dimatikan, lantai itu memang membentuk orang? Jadi aku matikan handphone dan aku lihat lantainya. Ternyata hanya lantai biasa dengan keramik putih. Dan pada saat itu barulah aku berpikir bahwasannya itu bukan sesuatu mungkin manusia, bukan. Jadi aku mulai membalikkan badan dan aku nggak mau mikir apa-apa dan aku langsung tertidur gitu. Lalu keesokan harinya ketika aku mau cerita di pagi hari nih, aku ada niat nih, aku bakal cerita di pagi hari, tetapi pagi harinya lupa, di siang hari juga lupa. Dan ketika selesai siaran, belum selesai siaran, aku masuk ke kamar melihat ada Cewan, ada Iwa dan ada Bima, Pak Bima. Mereka bercerita dan aku datang masuk, duduk di atas tempat tidur melewati lantai yang tadi malam aku lihat ada sesosok orang tidur di situ. Jadi ketika aku lihat, aku baru teringat, oh tadi malam aku mengalami kejadian aneh ini. Jadi aku ceritakanlah sama orang itu gitu. Dan setelah aku ceritakan, mereka juga mulai menceritakan kejadian-kejadian mistis yang mereka alami ketika berada di radio ini. Dan kejadian-kejadian itu bersangkut paut dengan suatu hal yang baru mereka beli. Nah, cerita ini bakal aku sambung di video selanjutnya. Kalau kamu suka video-video seperti ini, kamu bisa langsung aja klik tombol like, komen, dan subscribe ya. Aku tunggu.